Oke, selamat malam, selamat datang di channel Investal. Pada kesempatan hari ini, tanggal 22 Januari 2026, IHSG terkoreksi 0,20% di level harga 8.992. Pada video ini saya tidak ingin membahas IHSG, saya hanya ingin sharing screener saham dan screening saham-saham yang bisa untuk dijadikan watchlist untuk trading. Dalam aplikasi Stockbit saya mempunyai beberapa screener. Saya hanya ingin membahas tidak begitu banyak, hanya beberapa emiten yang masuk dalam screener saya. Dalam screener saya kasih nama Clean Money ya. Ini metrik dan formula saya tulis secara pribadi ya, dan ini emiten-emiten yang masuk dalam screener dalam kategori clean money. Saya tidak akan membahas semua saham, hanya beberapa saham yang ingin saya sharing saja. Pertama ingin saya bahas saham Begas. Hari ini Begas ditutup menguat 3,35% di level harga 2.160. Value transaksi pada perdagangan hari ini sebesar 202 miliar rupiah. Secara broker Semari tanggal 22 Januari, saham Begas tercatat ada sedikit akumulasi dari broker YU sebesar 23 miliar, ada broker BB 15,3 miliar, broker SS 14,9 miliar, diikuti AK dan BK sebesar 8 miliar. Kemudian untuk saham Begas secara teknikal, saham Begas masih bergerak sangat uptrend, disertai dengan akumulasi dari broker asing dan market maker lokal di sini. Jika penguatan dari saham Begas ini berlanjut, bisa kemungkinan saham Begas menguji area resisten 2200 dan kemudian dilanjutkan ke level harga 2300. Tapi tentunya dalam pergerakan menuju resisten di atas, saham Begas akan mengalami koreksi-koreksi, di mana waktu koreksi adalah waktu yang terbaik untuk membeli ketika harga sedang murah, dan bisa kita jual ketika harga
sudah mulai mendekati resisten dan terlihat lebih mahal dari harga beli. Kemudian ada saham Telkom, di mana saham Telkom ditutup di level harga 3.740 dengan penguatan 3,89%. Value transaksi dari saham Telkom sebesar 558 miliar. Kemudian dari broker Sumari tercatat saham Telkom masih dalam akumulasi yang begitu besar dari broker asing dan juga broker lokal di sini. Besar kemungkinan pada broker asing tercatat ada ZB, CCAK, dan BK. Dengan rata-rata pembelian di level harga 3.740. Kita lihat secara teknikal dari saham Telkom. Saham Telkom masih terlihat dalam fase awal pembentukan pola uptrend dalam jangka pendek. Jika kita lihat peluang untuk menguji resisten di harga 3.800, kemungkinan bisa dilewati dari saham Telkom ini. Jika level harga 3.800 bisa terlewati, kemungkinan saham Telkom akan menguji resisten harga 4.000, tentunya juga dalam masa yang tidak begitu singkat. Ada fase koreksi dan naik ketika satu saham bergerak. Namun perlu kita cermati adanya akumulasi dari investor asing maupun market maker lokal. Di sini tercatat adanya akumulasi yang begitu bagus di saham Telkom. Dari beberapa saham pilihan yang ada pada screener saya, tidak akan saya bahas satu persatu, tapi bisa kita lihat emiten-emiten yang masuk dalam screener saya ini. Ada Saratoga, di mana Saratoga ditutup
di level harga 1915 dengan penguatan 6,98%. Tercatat valuasi dari saham Saratoga sebesar 108 miliar. Secara poker summary, saham Saratoga tercatat ada keseimbangan antara buyer dan seller di sini. Namun bisa kita lihat dari sisi seller, nampak broker-broker retail pada umumnya sedang melakukan penjualan, dan di sisi pembelian ada broker yang membeli. Ada Akabika, Hiu, KI, dan AZ. Kemungkinan ini broker-broker yang dipakai untuk membeli yang biasa digunakan oleh market maker. Kemudian kita lihat secara teknikal dari saham Saratoga. Saham Saratoga berhasil pick up di atas level moving average 50, ditandai dengan garis warna ungu pada settingan chart yang saya gunakan. Kemungkinan saham Saratoga bisa menguji level harga di harga 2000. Entry point ideal untuk saham Saratoga bisa kita cari ketika waktu koreksi, bisa di level harga 1800 sampai 1850 untuk cari entry yang ideal dari saham Saratoga. Tidak ada rekomendasi pada pembahasan video saya ini, hanya sekedar sharing dan berbagi. Jika ada yang salah ataupun tidak sesuai dengan analisa pada para pengikut channel saya, mungkin bisa sharing di kolom komentar ataupun bisa sharing dalam video pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai berjumpa pada pembahasan video selanjutnya.